di sebagian besar masyarakat Indonesia itu kemarin sempat beredar dokumen yang dijelaskan oleh beberapa pihak viral, tapi memang sebenarnya kurang tepat, sehingga saya bisa jelaskan dalam kesempatan ini. Misalnya ada anggapan bahwa sebenarnya ini terkait dengan kepemilikan Fatih Sultan Mehmet, atau yang di dunia Arab dikenal sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih ya, tapi aslinya Fatih Sultan Mehmet. Itu bahwa ini merupakan bangunan yang dulunya gereja dan dibeli sampai ada disebar dokumen jual belinya. Sebenarnya itu bukan dokumen jual beli ya, kalau kita lihat dan baca betul, mungkin yang menyebarkan juga tidak begitu memperhatikan apa tulisannya, bisa jadi mereka hanya viral-viralkan saja. Itu sebenarnya bukan dokumen jual beli, tapi itu sertifikat tanah. Ya, jadi langsung kepemilikan, dan itu memang kemudian menjadi kepemilikannya Fatih Sultan Mehmet. Tapi itu bukan proses jual beli. Ya, karena dulu di era sebelum negara bangsa, tentunya imperium itu saling menaklukkan. Kalau kita lihat misalnya di Cordoba di Spanyol, itu kan dulunya masjid kemudian menjadi gereja. Itu pengalihan fungsi di zaman lampau itu memang sesuai kondisi penaklukan. Setelah satu imperium menaklukkan wilayah lain, biasanya ada beberapa pengalihan fungsi. Kemudian setelah era Republik berdiri, 1934 Mustafa Kemal Atatürk, waktu itu ada kepentingan dari Turki, terus ada kepentingan untuk mendekat ke Barat, ke Yunani, ya. Lalu kemudian ada upaya politik Hagia Sophia itu dimainkan, termasuk juga kemudian politik domestik dari Mustafa Kemal Atatürk waktu itu. Nah, proses perjuangan politik yang kira-kira kita bisa sebut sebagai Islamis atau mungkin berhaluan nasionalis demokratis gitu ya, itu mulai dari tahun 1950. Ketika misalnya ada Partai Demokrat waktu itu, jadi di Turki tidak ada partai Islam ya, dari dulu sampai sekarang, tapi Partai Demokrat dulu ada, yang dia cenderung ingin memberikan alternatif bagi pikiran tunggal rezim waktu itu. Salah satu tokohnya misalnya ada Adnan Menderes, Turgut Özal, yang itu waktu itu sangat dihukum keras dengan misalnya Adnan Menderes dihukum gantung dan seterusnya. Tapi mereka tidak ada yang menyentuh kebijakan Hagia Sophia. Jadi sebenarnya yang berani menyentuh kebijakan Hagia Sophia memang baru Recep Tayyip Erdogan, dan ini sebenarnya sangat kontroversi, tapi sangat sakral. Adnan Menderes saja tidak sampai berani menyentuh itu. Turgut Özal juga tidak berani. Turgut Özal banyak reformasinya di bidang militer gitu ya, tapi tidak pernah berani ada yang menyentuh Hagia Sophia. Sepertinya Recep Tayyip Erdogan itu sejak memimpin 2002 sampai dengan sekarang, 2002 sampai dengan 2009 kita bisa lihat ada konsistensi untuk lebih moderat, lebih soft. Terus kemudian 2010 sampai dengan sekarang itu lebih asertif, lebih jelas, lebih warnanya lebih cenderung memainkan isu-isu Islamis gitu. Itu sepertinya muncul kepercayaan diri sekaligus juga keterdesakan situasi tadi saya sebut ya. Jadi kalau tadi disebut sama Safran dari sana kan, dibilang Ikram Imamoglu itu adalah wali kota Istanbul dari JHP, oposisi. Jadi oposisi tadi ya, wali kotanya. Ya, yang disebut. Dan Istanbul itu adalah kotanya Erdogan. Recep Tayyip Erdogan sebelum jadi tokoh kuat di AKP, itu di partai sebelumnya dia adalah wali kota. Yang dari posisi dia sebagai wali kota itulah dia berhasil menjadi tokoh nasional. Jadi diambilnya Istanbul secara politik oleh JHP, partai oposisi sekarang, itu sebenarnya lumayan menghentak ya, pukulan jab yang lumayan menghentak Recep Tayyip Erdogan. Jadi ini sepertinya memang betul sebagai sebuah kita bisa bilang dalam konteks politiknya mesiu terakhir dari politik domestik. Ini Hagia Sophia adalah sandi penaklukan politik domestik bagi AKP. Dan kalau tadi menurut Safran kan dibilang Ikram Imamoglu wali kota Istanbul tidak diundang masuk ke dalam Hagia Sophia ya. Jadi memang ini bukan, kita tidak bisa melihat ini ada sisi ideologis ya, betul, tapi memang ada faktor-faktor politik domestik. Di sisi lain ini bagaimana Mas? Mau tanya Mas, ini soal politik internasional gimana? Ini kan menghadapi kontroversi terutama dari negara-negara lain, ada Yunani, kemudian Amerika, Inggris dan sebagainya. Sebagian kan menolak soal penggunaan
Hagia Sophia menjadi masjid. Bagaimana mengantisipasi ini? Apakah itu benar itu bagian dari kedaulatan politik atau juga terkait ini juga isu masa lalu? Bagaimana kan ada ketegangan antara Bizantium menjadi kekhilafan Utsmani. Gimana, Mas? Kalau saya lihat memang setelah menjadi milik Fatih Sultan Mehmet dan waktu itu kan memang era sebelum negara bangsa kan kepemilikan pribadi kan. Seperti misalnya kayak kalau kita lihat di Indonesia untuk jadi ilustrasi mudah, Jogja kan ada tanah sultan seperti itu. Jadi seperti itu logika sederhana. Ketika dia sudah menjadi kepemilikan pribadi, sebenarnya pengalihan fungsinya jadi lebih mudah. Apalagi ini bukan dari gereja ke masjid, ya. Tapi kalau kita hitung dari usia Republik, ini sebenarnya dari museum ke masjid. Ya, dari pihak museum menjadi jadi museum. Jadi itu yang sebenarnya menjadi lebih lunak. Apalagi memang kalau kita lihat sebenarnya ini ada faktor di mana memang Turki sekarang memang sangat kuat. Misalnya secara militer, Turki sejak lama memang menjadi satu kekuatan militer terkuat di kawasan Timur Tengah. Kalau dilihat secara aliansi global, Turki masuk ke dalam konsorsium global atau masuk ke dalam aliansi global NATO. NATO itu di NATO bersama Amerika Serikat. Amerika Serikat kan pemimpin informal di kawasan Timur Tengah. Turki itu merupakan kekuatan kedua, ya, secondary military force, ya, atau kita bisa sebut bandwagoning state, bandwagoning dari Amerika Serikat di kawasan, kekuatannya kedua terbesar setelah Amerika Serikat. Kalau dilihat dari negara-negara NATO. Mas. Jadi Mas, kalau boleh tahu masjid itu bisa menampung berapa nantinya kalau di hari-hari biasa? Ini kan masih social distancing ya, dan karena itu agak terbatas. Kalau hari biasa nantinya kira-kira muat berapa ribu orang? Kalau Hagia Sophia sebenarnya 500 ya, 500 sampai menurut saya 500 ya. Tapi kan di depan Hagia Sophia persis di situ ada Blue Mosque. Blue Mosque itu persis dekat sekali di situ. Ya, tapi saya kira di Istanbul masjid banyak sekali ya, dan yang ukuran besar dan megah, bagus arsitekturnya. Jadi mereka sangat perhatian dengan arsitektur, keindahan yang menurut saya ini pelajaran ya. Jadi mereka membangun peradaban itu dengan estetika indah, keagungan, penuh dengan kedigdayaannya tuh kerasa gitu ya. Jadi ini kan kalau saya baca kemarin laporan dari Safran ke sindonews.com, Pak Erdogan juga langsung menunjuk kepengurusan baru dan pengalihan dari Kementerian Pariwisata menjadi Yayasan Masjid Hogia ya, Masjid Hagia Sophia, dan dia langsung membentuk pengurus baru yang diketuai oleh El Brasi kalau nggak salah ya, laporan kemarin, dan itu langsung ditata. Nah, kalau boleh tahu nantinya pengelolaan itu diserahkan ke wali kota atau langsung ke pemerintah pusat Turki? Biasanya di sana itu pengelolaan rumah-rumah ibadah itu di Diyanet namanya. Diyanet itu seperti khusus tentang keagamaan. Tapi uniknya juga sebenarnya yang pengelola Diyanet itu tidak hanya mengelola dalam negeri. Ini uniknya Turki ya. Dia juga mengelola politik luar negeri. Maksudnya begini. Jadi Turki itu dalam politik diplomasinya atau diplomasi ke luar, ke negara-negara yang punya hubungan, dia juga membangun pusat-pusat kebudayaan Turki, dan pusat kebudayaan Turki itu biasanya mereka membangun masjid. Jadi makanya kita lihat di banyak negara ada banyak masjid Turki ya, bisa disebutlah di Afrika, di Asia, di Eropa. Itu sebenarnya bagian dari diplomasi Turki, dan itu dikelola bersama dengan Kementerian Luar Negeri, juga berkoordinasi dengan Diyanet. Jadi ini uniknya Turki itu dia selalu dalam satu kebijakan biasanya dia punya multi aspek ya, atau multi agenda lah. Gitu. Makanya saya sebut Hagia Sophia bukan sekedar kepentingan Diyanet, tapi biasanya dia punya aspek pariwisata, dia punya aspek non keagamaan gitu. Dan kalau tadi Mas Ojin dengar suaranya bagus-bagus karena memang di sana tersertifikasi semua ya. Yang muazin, yang tersertifikasi maksudnya. Iya, dia ada pelatihan yang bagus suaranya ya. Terus mereka digaji negara dengan sangat sangat cukup. Jadi imam masjid segala itu. Ya ini inspirasi buat negara-negara Islam
atau negara mayoritas Islamnya. Jadi luar biasa juga ternyata pengelolanya.